Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Muslim yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, kesempatan bagi kita untuk hadiri majelis ilmu, dan kita hari ini berduka karena kehilangan salah satu dari ustadz kita, yaitu Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan ketika seorang muslim dia kehilangan salah seorang dari gurunya, bahkan salah seorang alim, maka ini termasuk musibah yang menimpa kaum muslimin. Oleh karena itu Syekh Ibnu Humaid rahimahullah atau hafidhahullahu taala, ketika Syekh Al-Luhaidan beliau meninggal dunia, maka beliau menyebutkan di antaranya bahwasanya falil ulama'i fi hadad din makanatun adimah la tunkar. Maka ulama dalam masalah agama ini memiliki kedudukan yang agung yang tidak ada seorang pun yang mengingkari. Wa fadlun kabir, punya keutamaan yang besar yang keutamaan tersebut tidak terhitung. Al-umana'u ala wahyillah, mereka adalah orang-orang yang dalam hal ini yaitu melindungi, atau mereka adalah orang-orang yang menjaga wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wahum ahlu khasyatihi wahum an-nuru fid dhulumat, mereka adalah orang-orang punya rasa takut kepada Allah, mereka adalah an-nuru fid dhulumat, cahaya di dalam kegelapan. Mereka adalah cahaya di dalam kegelapan. Dan beliau mengatakan wa minal mutaqarriri ladai ahli ilmi annal ilma yadhabu bidahabil ulama, dan termasuk perkara yang telah disebutkan oleh ahlul ilm, para ulama, ilmu itu akan hilang dengan wafatnya para ulama. Sehingga Nabi katakan innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurir rijal. Allah tidak akan mencabut ilmu secara langsung, secara tiba-tiba dari dada-dada seseorang, walakin yuqbadul ilmu bimautil ulama, akan tapi ilmu dicabut dengan kematian atau wafatnya para ulama. Fa idza lam yubqi aliman, kalau para ulama sudah tidak ada, ittakhadan nasu ru'usan juhalan, maka orang-orang menjadikan orang jahil, menjadikan orang yang tidak ilmu mereka sebagai pemimpin. Fasa'alu, mereka bertanya kepada orang jahil, fa'aftau bi ghairi ilmin, kemudian mereka memberikan fatwa tanpa dilandasi ilmu yang benar. Fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Oleh karena itu di antara tafsiran para ulama ketika mereka menyebutkan firman Allah yang ada di surah Ar-Ra'd, awalam yarau anna na'til ardo nangkusuha min atrafiha. Awalam yarau, maka tidaklah mereka memperhatikan, anna na'til ardo, kami akan mendatangi bumi, nankusuha min atrafiha, dan kami akan kurangi bumi tersebut dari pinggirnya. Maka kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir dan tafsir yang lain, maka di antara bentuk Allah itu nankusuha min atrafiha itu bimautil ulama, yaitu dengan wafatnya para ulama. Maka keberkahan, kebaikan yang ada di bumi itu dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala bimautil ulama, dengan wafatnya para ulama. Dan ini tafsiran dari Abdullah bin Abbas. Demikian juga Al-Hafidh di antaranya Ibnu Abdul Bar belum mengatakan innal ulama talaqu hadza tafsir bil qabul, dan para ulama mereka menerima tafsiran ini, yaitu tafsiran bahwasanya awalam yaru anna na'til ardo nankusuha min atrafiha, itu salah satu tafsirnya
yaitu diwafatkannya atau kematian para ulama. Maka tentu kita sedih dengan wafatnya Ustaduna, yaitu Ustadz kita semuanya, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kalau beliau mungkin sudah tidak perlu mengkhawatirkan kondisinya, tinggal kita yang mempersiapkan diri kita untuk menghadapi yang namanya kematian. Oleh karena itu Abdullah bin Abbas beliau mengatakan, man ata alaihi arba'una sana, siapa yang umurnya sudah 40 tahun, falam yaglib khairuhu sarrahu, akan tapi kebaikannya tidak lebih banyak dibandingkan keburukannya, falyatajahaz ilan nar, maka hendaknya dia persiapkan dirinya untuk masuk ke dalam neraka. Maka ini peringatan dari beliau bahwasanya ketika seorang dia semakin bertambah usianya, maka jatahnya hidup di dunia tentu juga akan semakin sedikit. Maka dia persiapkan dirinya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan umur kita tentu tidak panjang di dunia. A'maru ummati ma baina sitin ila sab'in, kata Nabi, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, sedikit yang lebih daripada itu. Dan Ustadz Yazid mungkin umurnya sekitar 60-an tahun atau lebih ya. Beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, maka kita bersedih dengan hal ini, dan tentu seorang muslim dia akan mengambil pelajaran dengan hal ini, dan beliau banyak meninggalkan kebaikan-kebaikan. Bahkan boleh jadi umur kedua beliau, banyaknya karya yang beliau hasilkan, buku-buku beliau dimanfaatkan oleh kaum muslimin, maka itu lebih panjang dibandingkan umur beliau. Maka bagi antum yang punya kemampuan bisa meninggalkan karya yang baik, baik itu berupa buku, berupa tulisan yang memang bermanfaat untuk kaum muslimin, atau karya-karya yang lain, maka setelah kita meninggal dunia itu masih tetap tentu itu akan memberikan manfaat yang banyak. Bahkan masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu in qata'a anhu amal, apabila orang sudah meninggal dunia maka terputuslah semua amalannya, salah satunya au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan, ilmu kita yang bermanfaat untuk orang lain. Oleh karena itu kita dapati para ulama mereka meninggal di usia muda. Imam Nawawi rahimahullah ketika usia 45 tahun, akan tapi kita dapati karya-karya beliau bisa kita baca, bahkan bisa diambil manfaatnya oleh banyak kaum muslimin. Maka umur kedua beliau lebih panjang dibandingkan umur beliau yang hidup hanya 45 tahun. Maka kita yang lebih mengkhawatirkan kondisi kita dibandingkan mereka-mereka, yaitu orang-orang alim, para ulama yang menginfakkan waktunya, menginfakkan tenaganya untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin. Baik, itu sedikit mukadimah untuk kajian kita pada malam hari ini. Kemudian yang biasanya kita membahas fikih muyassar, karena sekarang kita berada di bulan Muharram, tanggal berapa sekarang malam hari ini? Ada khilaf ya. Tahun ini saya nggak tahu kok bisa ada perbedaan ya. Kalau ada yang Ahad itu tanggal 1, kalau teman-teman dari NU itu Istiqmal ya. Jadi Seninnya tanggal 1. Berarti sekarang malam keberapa ini? Antum ikut yang mana? Ikut yang Ahad tanggal 1 atau Seninnya tanggal 1? Berarti kalau sekarang hari Kamis bisa tanggal 5 atau tanggal 4, berarti malam ke-5 atau malam ke-6 di bulan Muharram. Oleh karena itu sedikit kita akan membahas terkait masalah ini, dan saya ambil ada kitab yang bagus, Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau memiliki kitab terkait dengan masalah ini, Sulalatun fi maratibis shaum yaumi Asyura. Demikian juga ada kitab yang lain, Sahrullahil Muharram. Ya, meskipun kita sudah sering mendengar, akan tapi tidak mengapa kita mengingatkan kembali terkait tentang masalah ini. Jadi yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbaka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar."
Sesungguhnya Rabbmu Allah Subhanahu wa taala yakhluqu ma yasha, dia menciptakan sesuatu sebagaimana apa yang dia kehendaki, wa yakhtar, dan dia memilih sesuatu sebagaimana yang dia kehendaki. Maka karena Allah Subhanahu wa taala boleh jadi dia memilih satu waktu lebih utama, lebih mulia dibandingkan waktu yang lain, bahkan memilih para nabi lebih mulia dibandingkan manusia yang lain, maka di antara waktu yang utama yang Allah pilih dibandingkan waktu yang lain adalah bulan Muharram, adalah bulan Al-Muharram. Kenapa demikian? Karena bulan Muharram itu bulan yang istimewa di sisi Allah dibandingkan bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu Allah berfirman di surah At-Taubah ayat 36, inna iddatas syuhuri indallahi ithna asyara sahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya perhitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 dalam ketetapan Allah ketika menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari 12 ini ada 4 bulan haram. Kemudian setelah itu Allah katakan dzalika dinul qayyim fala tatlimu fihinna anfusakum, demikianlah agama Allah yang lurus, maka janganlah kalian mendolimi diri kalian ketika kalian berada di bulan tersebut. Maka Al-Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini, yaitu di Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau katakan khassallahu ta'ala al-ashhural hurum bidzikri wa naha anidumi fiha tasrifan laha. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan bulan-bulan haram, bulan-bulan yang mulia, wa naha anidumi fiha, Allah melarang kedoliman di bulan tersebut, tasrifan laha, dalam rangka untuk memuliakan bulan-bulan haram tadi. Wa in kana manhiyan anhu fi kulli zaman, meskipun kedoliman itu terlarang. Jadi kedoliman itu enggak hanya terlarang di bulan haram, tapi dia manhiyan anhu fi kulli zaman, sepanjang waktu seorang dia enggak boleh melakukan kedoliman. Namun ketika Allah mengkhususkan penyebutannya fala tatlimu fihinna anfusakum, bukan berarti kedoliman itu terlarang hanya di bulan-bulan haram, namun di semua bulan nggak boleh. Tapi ketika disebutkan sendirian, nah ini di sini tasrifan lah, dalam rangka untuk memuliakannya. Dan secara umum kaidahnya demikian. Kalau sesuatu itu disebutkan sendirian, padahal dia bagian dari sesuatu yang lain, maka sesuatu ini punya keistimewaan. Misalkan Allah katakan hafidhu ala sholawati was sholatil wusta, jagalah sholat 5 waktu dan sholat pertengahan. Sholat wusta, tafsiran mayoritas para ulama adalah sholat asar, padahal sholat asar dia bagian dari sholat 5 waktu. Ketika Allah sebutkan sendirian untuk menunjukkan bahwasanya sholat wusta, sholat asar itu punya keistimewaan dibandingkan sholat 5 waktu yang lain. Demikian juga di dalam ayat ini, ketika Allah sebutkan bahwasanya perhitungan bulan di sisi Allah ada 12, ya, kemudian Allah sebutkan minha arba'atun hurum, dari 12 itu ada 4 bulan haram, dan Allah katakan fala tatlimu fihinna anfusakum. Maka tafsiran para ulama fihinna ini bisa jadi kembalinya kepada ashurul hurum atau 12 bulan tadi. Kalau kembalinya ke 12 bulan tadi, maka ini juga bukan berarti kedoliman yang dilakukan di bulan yang lain dengan 4 bulan haram ini sama, tidak, akan tapi berbeda, sehingga Allah memberikan penekanan dalam masalah ini. Jadi Allah berikan penekanan dalam masalah ini. Oleh karena itu kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini, beliau katakan yahtamilu anna ad-dhamira ya'udu ila 12 sahran. Maka kemungkinan pertama, domir yang ada dalam fala tatlimu fihinna anfusakum itu kembalinya ke 12 bulan. Wa anna Allah ta'ala bayyana annahu ja'alaha maqadira lil ibad. Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya Allah jadikan bulan tersebut sebagai waktu untuk hamba-hambanya.
Demikian wa antuk marabi taati, Allah perintahkan untuk taat kepadanya. Wa yazkurullaha ta'ala ala minnatihi biha, dan hendaknya mereka bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan tersebut. Kemudian falyahdaru min dulmi anfusikum fiha, hendaknya kalian hati-hati berbuat kedoliman di bulan-bulan tadi. Itu kemungkinan pertama. Atau yang kedua, wa yahtamilu anna ad-dhamira ya'udu ila al-arba'atil hurum. Jadi dhamir kata ganti yang ada dalam ayat ini itu fala tatlimu fihinna anfusakum, fihinnanya kembali kepada 4 bulan haram. Wa anna hada nahalahum anidulmi fiha khususan ma'an nahyi anidulmi kulli wattin atau kulla wattin. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala melarang manusia mereka untuk berbuat kedoliman, lebih khusus lagi terlarang seorang dia apabila berbuat kedoliman di 4 bulan haram tadi. Kemudian 4 bulan haram yang Allah maksud di surah At-Taubah ayat 36 itu apa saja? Maka dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dalam hadis Abu Bakrah yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Nabi katakan inna zamana qad istadaraka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. Waktu berputar sebagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 sahron, setahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan mulia, bulan haram. Thalathatun mutawaliyah, ada 3 bulan yang letaknya berurutan, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sa'ban, yang keempat Rajab disebut dengan Rajab Mudhar antara Jumada Tsaniyah dan Sa'ban. Maka 4 bulan haram yang Allah maksud itu Dzulqa'dah, kita sudah berlalu, Dzulhijjah, dan sekarang Muharram. Dan yang keempat adalah bulan Rajab. Dan para ulama sebutkan kenapa disebut dengan Rajab Mudhar. Rajab versinya kabilah Mudhar, karena Rajab itu ada 2, ada Rajab Mudhar dan Rajab Rabi'ah. Kalau Rajab Mudhar itu baina Jumada wa Sa'ban, yaitu antara Jumada Tsaniyah dan Sa'ban. Kalau Rajabnya versi kabilah Rabi'ah itu baina Sa'ban wa Syawal. Berarti bulan apa? Baina Sa'ban wa Syawal, bulan apa? Ramadan. Nah, Nabi jelaskan yang termasuk bulan haram itu bukan Rajab versinya kabilah Rabi'ah, tapi wa Rajab Mudhar. Rajab versinya kabilah Mudhar, yaitu antara Jumada Tsani dan Sa'ban. Sehingga Nabi sebutkan demikian, ya, Rajab yang kita kenal. Jadi bulan Rajab yang kita kenal. Oleh karena itu 4 bulan haram yang dimaksud adalah tadi. Kemudian secara khusus apa keutamaan bulan Muharram? Jadi apa keutamaan bulan Muharram? Maka terkait dengan masalah ini Al-Hafidz Murajab dalam Lataiful Ma'arif beliau menyebutkan wa qad ihtalafal ulama fi ayyi ashuril hurum afdal. Jadi para ulama berbeda pendapat bulan haram manakah yang terbaik. Jadi dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, ini mana yang terbaik? Maka kata beliau wa faqala Al-Hasan wa ghairu, Al-Hasan Al-Basri dan ulama yang lain mengatakan afdaluha syahrul Muharram. Yang terbaik adalah bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Jadi yang terbaik adalah bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Oleh karena itu Al-Hasan belum mengatakan innallaha iftataha as-sanata bi syahri haramin wa khatamaha bi syahri haramin. Allah membuka tahun dengan bulan haram. Itu dalam kalender Hijriyah bulan pertama ya Muharram. Wa khatamaha bi syahri haramin, menutupnya dengan bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah. Falaisa syahrun fis sanati ba'da syahri ramadana a'dhama mi indallahi minal Muharram. Maka tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih agung di sisi Allah dibandingkan bulan Muharram. Oleh karena itu pendapat Al-Hasan Al-Basri bulan Muharram itu bulan terbaik dari 4 bulan haram yang
yang ada. Ini pendapat beliau. Apa dalil yang digunakan oleh beliau? Di antara hadis riwayat An-Nasa'i, itu hadis Abu Dar. Abu Dar pernah mengatakan, sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada Nabi, ayyul laili khairun wa ayyul asri afdal. Wahai Nabi, bagian malam manakah yang terbaik dan bulan apakah yang terbaik? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, khairul lail jawfuhu. Bagian malam yang terbaik jawfuhu, pertengahannya. Wa afdalul ashuri sahrullahil ladzi tad'unahul muharram. Adapun bulan yang terbaik adalah bulan Allah yang kalian sebut dengan Muharram, Maka di dalam hadis ini jadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya bulan Muharram adalah bulan yang terbaik dari 4 bulan haram tadi. Nah, sebagian ulama katakan bukan Muharram, yang terbaik itu Dzulhijjah. Kenapa? Karena di bulan Dzulhijjah itu ada hari terbaik dalam setahun, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang Allah katakan wal fajr walayalin asr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Maka ada khilaf di kalangan para ulama tafsiran walayalin asr. Ada yang berpendapat 10 malam terakhir bulan Ramadan, ada yang mengatakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan pendapat yang kedua ini yang lebih tepat. Jadi walayalin asr karena terkadang Allah gunakan hari itu dengan sebutkan lail, sehingga walayalin asr itu demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ketika Allah bersumpah dengannya, sesuatu yang Allah jadikan sumpah itu pasti sesuatu yang istimewa. Oleh karena itu Nabi katakan, ma min ayyamin al-amalu sholihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil asr. Tidak ada hari di mana seorang dia melakukan amal soleh di hari tersebut yang lebih Allah cintai dibandingkan amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan para sahabat mengatakan, ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Wahai Rasulullah, jihad di jalan Allah juga kalah. Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bisai'. Jadi jihad juga kalah kecuali seorang dia keluar membawa harta dan membawa jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali sedikit pun juga. Dan itu ada hari terbaik, yaitu Yaumun Nahar. Maka Nabi katakan, a'dhamul ayyami indallah Yaumun Nahar thumma Yaumul Qar. Jadi hari yang terbaik di sisi Allah adalah Yaumun Nahar tanggal 10 Zulhijjah, kemudian Yaumul Qar tanggal 11 ketika jamaah haji menetap di Mina. Ala kulli hal, ada khilaf terkait dengan masalah ini. Ini menunjukkan yang jelas bulan Muharram dan sekarang kita berada di bulan tersebut adalah bulan yang mulia, yang hendaknya seorang dia memperhatikan bulan ini. Kemudian di antara keutamaan yang lain, puasa sunnah yang dikerjakan di bulan Muharram adalah puasa yang terbaik. Sehingga dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi katakan, afdhalus siyami ba'da Ramadan sahrullahil Muharram. Jadi puasa terbaik setelah puasa di bulan Ramadan, puasa di bulan Allah, yaitu di bulan Muharram. Wa afdhalus salati ba'dal faridah salatul lail. Adapun salat terbaik setelah salat wajib adalah salat malam. Maka ini dalil yang tegas yang menunjukkan puasa sunnah yang terbaik setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu di bulan Muharram. Demikian juga di sini disebut dengan Syahrullah. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Rajab ketika menjelaskan hal ini, waqad samman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-muharrama syahrallah wa idafatuhu ila Allah tadullu ala sarafihi wa fadlihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menamai Muharram dengan Syahrullah, bulan Allah. Dan idhofah, penyandarannya kepada Allah menunjukkan kemuliaan dan keutamaannya. Jadi kaidahnya kalau sesuatu itu disandarkan kepada Allah maka dia mulia. Rumah ya disebut baitun, tapi kalau masjid
Baitullah, jadi rumahnya Allah, bukan sebagaimana rumah biasa. Demikian juga misalkan kalau onta, bahasa Arabnya salah satunya naqah, naqotun. Tapi karena Nabi Soleh itu punya mukjizat onta yang keluar dari batu sehingga disebut dengan naqatullah. Demikian juga Syahrun itu bulan, tapi bulan Muharram disebut oleh Nabi Syahrullah. Maka ini menunjukkan bulan Muharram itu dia punya keutamaan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Jadi kaidahnya demikian. Jadi kalau ada sesuatu dia digandingkan dengan lafaz Allah Subhanahu wa taala, maka dia punya keutamaan. Baik, kemudian Al-Imam An-Nawawi ketika beliau menjelaskan hadis ini dalam Syarah Sahih Muslim, kenapa realitanya Nabi nggak banyak puasa di bulan Muharram? Nabi itu banyak puasa sunnah di bulan apa? Sya'ban. Jadi Nabi itu banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Maka beliau katakan, fa in qila fil hadis, kalau di dalam hadis ini dikatakan inna afdhalas shaum ba'da Ramadan shaumul Muharram, puasa terbaik setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, fa kaifa aktsaru siyama fi Sya'ban dunal Muharram, kenapa Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban kok enggak puasa di bulan Muharram? Fal jawab, maka jawabannya kata beliau, la'allahu lam ya'lam fadlal Muharram illa fi akhiril hayat, boleh jadi Nabi belum mengetahui keutamaan bulan Muharram kecuali di akhir kehidupan beliau, qabla tamakkuni min saumihi, dan beliau belum sempat untuk puasa. Aula allahu kana yuridu fihi a'darun tamna'u min iktsari saumi fihi, atau ada udzur yang lain yang menghalangi beliau untuk puasa sunnah di bulan Muharram, kasafarin wa maradin wa ghairihima, seperti safar, sakit atau selain keduanya. Jadi yang jelas secara umum puasa di bulan Muharram itu sangat dianjurkan ya. Kenapa realitanya Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban? Dua penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi tadi. Ini dua penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi tadi. Baik, kemudian di antara keutamaan bulan Muharram juga, di bulan Muharram itu ada yang namanya Yaum Asyura, yaitu hari Asyura, tanggal 10 di bulan Muharram. Oleh karena itu dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim, yaitu hadis Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah, Nabi tiba di kota Madinah, fawajadal yahuda siyaman yauma Asyura, Nabi mendapati orang Yahudi puasa Asyura. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bertanya kepada mereka, ma hadzal yaumul ladzi tasumunahu, hari apakah ini yang kalian puasa? Faqalu, mereka katakan, hadza yaumun adin, ini hari yang agung, anjallahu fihi Musa wa qaumah, pada hari ini Allah selamatkan Nabi Musa dan kaumnya, itu Bani Israel, wa gharraqa fir'auna wa qaumah, Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Fasomahu Musa sukron, maka Nabi Musa berpuasa pada hari Asyura dalam rangka bersyukur kepada Allah. Fanahnu nasumu, maka kami orang Yahudi juga berpuasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi katakan, fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum, maka kami itu lebih berhak, lebih layak mengikuti syariat Nabi Musa dibandingkan kalian. Fasomahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bisyami, maka Nabi puasa Asyura dan perintahkan sahabat untuk puasa Asyura. Jadi untuk puasa Asyura. Bahkan kata Aisyah, puasa Asyura itu sudah Nabi lakukan di zaman jahiliyah sebelum beliau hijrah ke Madinah. Maka dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim juga, Aisyah mengatakan, kana yauma Asyura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah. Jadi Asyura itu orang-orang jahiliyah biasa puasa di hari itu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu fil jahiliyah. Nabi juga di masa jahiliyah sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi juga puasa Asyura. Falamma qadimal Madinah, maka ketika Nabi tiba di Madinah, somahu, Nabi puasa Asyura. Wa amara bisyami, dan Nabi perintahkan para sahabat untuk berpuasa.
Falamma furido Ramadan, nah ketika puasa Ramadan itu diwajibkan, maka taroka yauma Asyura, Nabi meninggalkan puasa Asyura. Jadi tidak lagi wajib. Faman sa'a shamahu wa man sa'a taroka. Maka siapa yang mau dia boleh puasa, maka siapa yang tidak dia boleh tidak puasa. Maka di sini kata para ulama, fal haditsu dalilun ala anna ahlal jahiliyah kanu ya'rifuna yauma Asyura. Hadis ini dalil orang-orang jahiliyah mereka sudah mengenal hari Asyura. Wa annahu yaumun masyhurun indahum, itu hari yang masyhur yang terkenal di tengah-tengah mereka. Wa annahum kanu yasumunahu, dan mereka puasa di hari Asyura. Maka hari Asyura itu sudah dikenal oleh orang-orang Quraisy jahiliyah, bahkan Nabi sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi juga sudah puasa Asyura. Namun ketika beliau tiba di kota Madinah, maka dalam hal ini beliau ketika itu sudah diwajibkan puasa Ramadan, maka tidak kembali mewajibkan untuk puasa Asyura. Oleh karena itu para ulama katakan shaumu Asyura kana wajiban fi awalil amri ba'da hijratin Nabi. Puasa Asyura setelah Nabi hijrah itu hukumnya wajib. Jadi awalnya puasa Asyura itu wajib. Ada khilaf di kalangan para ulama terkait masalah ini, namun pendapat yang kuat setelah Nabi hijrah sebelum diwajibkan puasa Ramadan, puasa Asyura itu wajib. Kenapa? Lithubutil amri bisaumi, karena ada perintah Nabi untuk puasa. Sebagaimana hadis Salamah ibnul Aqwa, beliau mengatakan amaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan man aslama an adana finnas. Nabi perintahkan seorang yang dia masuk Islam untuk mengumumkan di tengah-tengah manusia, anna man kana akala falyasum baqiyata yaumi, siapa yang hari ini sudah makan, sisa harinya hendaknya puasa, jangan makan. Wa man lam yakun akala falyasum, dan siapa yang belum makan puasa. Fa innal yauma yaumu Asyura, karena hari ini adalah hari Asyura. Hadis ini sahih dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Maka para ulama katakan puasa Asyura asalnya wajib, namun ketika tahun kedua Hijriyah diwajibkan puasa Ramadan, maka nusikha wujubu shaumi. Jadi kewajiban puasa ini dihapus dan dia hukumnya mustahab. Jadi hukumnya mustahab. Kemudian para ulama jelaskan maratibu shaumi Asyura, tingkatan-tingkatan puasa Asyura. Jadi tingkatan puasa Asyura. Maka disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad, beliau katakan maratibus shaumi thalathatun. Jadi tingkatan puasa Asyura ada 3. Akmaluha an yusama qablahu yaumun wa ba'dahu yaumun. Jadi yang paling sempurna yaitu puasa sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Wa yalidzalika, kemudian tingkatan setelahnya an yusoma at-tasi' wal ashir. Seorang dia puasa tanggal 9 Muharram dan tanggal 10 yaitu Asyura. Wa alaihi aktsarul ahadits, dan hadis-hadis terkait masalah ini sangat banyak, yaitu puasa ke-9 dan ke-10. Wa yalidalik, kemudian setelahnya ifradul ashir wahdahu bisawm. Seorang hanya puasa tanggal 10-nya yaitu hari Asyura. Maka terkait dengan tingkatan-tingkatan puasa Asyura, pendapat Al-Imam Ibnu Qayyim demikian. Sebagian ulama katakan hanya 2, yaitu puasa tanggal 9, 10 atau hanya puasa di tanggal 10 saja, karena hadis yang mengatakan yaitu bahwasanya hendaknya seorang dia puasa, yaitu kata Nabi sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Jika demikian kalian puasa sehari sebelumnya, puasa sehari setelahnya, itu hadisnya didhaifkan oleh para ulama. Di antara Syekh Albani rahimahullahu taala. Di antaranya Syekh Albani rahimahullahu taala. Namun sebagian ulama katakan bahwasanya kalau ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahukan oleh
para sahabat, yaitu dalam hadis Abdullah bin Abbas, bahwasanya beliau ketika itu tiba di kota Madinah, kemudian dikatakan bahwasanya hari Asyura itu orang-orang Yahudi, orang Nasrani puasa. Para sahabat katakan, innahu yaumun tu'addimuhul yahudu wan nasara. Wahai Nabi, hari Asyura tanggal 10 itu hari yang diagungkan, dimuliakan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani. Maka Nabi katakan, la in baqaitu ila qabilin la asumanna atasi. Maka jika aku nanti sampai tahun depan, maka saya akan puasa tanggal 9. Apa tujuannya? Menyelisihi orang Yahudi dan orang Nasrani. Maka Syekh Shalih Al-Utsaimin beliau memberikan keterangan terkait hal ini. Ketika seorang dia puasa, setelahnya pun ilah ini tercapai, yaitu dalam rangka untuk menyelisihi orang Yahudi dan orang Nasrani. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, tentu puasa tanggal 11 ini bagian dari bulan Muharram, dan Nabi katakan afdhalus siyami ba'da Ramadan sahrullahil Muharram. Jadi puasa terbaik setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu di bulan Muharram. Katakanlah hadisnya dhaif. Alasan pertama, puasa di tanggal 11 itu juga dalam rangka menyelisihi orang Yahudi dan orang Nasrani, tidak hanya puasa tanggal 10. Alasan yang kedua, tentu puasa tanggal 11 dia bagian dari puasa sunnah, yaitu yang ada di bulan Muharram. Jadi yang ada di bulan Muharram, sehingga di antaranya Al-Imam Al-Qayyim dalam Zadul Ma'ad beliau berpendapat tingkatan yang terbaik ketika seorang dia puasa Asyura atau puasa di bulan Muharram, selain memperbanyak puasa sunnah ya, dia puasa 3 hari, 9, 10 dan 11. Kemudian tingkatan yang kedua ya hanya puasa 2 hari. 2 hari jangan 10-11-nya, namun 9 dan 10-nya. Dalilnya tadi yaitu ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah, mendapati orang Yahudi mereka puasa Asyura. Kemudian Nabi tanya para sahabat, ada yang mengatakan innahu yaumun tu'addimuhul yahudu wan nasara. Maka Nabi SAW beliau katakan la in baqaitu ila qabilin la asumanna at-tasi. Jadi apabila aku sampai di tahun depan, niscaya aku akan puasa, yaitu pada hari ke-9. Dan kata Abdullah bin Abbas, falam ya'ti al-amul qabil hatta atau al-amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka belum sampai tahun berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Sehingga ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah dengan hal ini mereka berdalil, karena Nabi punya niat puasa tanggal 9 tahun depan, tapi Nabi keburu meninggal dunia, maka puasa tanggal 9 dianjurkan karena niat beliau. Adapun puasa ke-10 karena perbuatan beliau, karena perintah beliau. Ini karena perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tingkatan yang kedua, seorang dia puasa tanggal 9 dan tanggal ke-10. Dalam hadis yang lain, atau Abdullah bin Abbas beliau katakan, sumu at-tasi wal asir khaliful yahud. Hendaknya kalian puasa tanggal 9 dan 10 dalam rangka menyelisih orang Yahudi. Baik, kemudian tingkatan yang ketiga, ifradul asir bisyam, hanya puasa tanggal 10. Dalilnya apa? Yaitu tentang keutamaan puasa Asyura. Nabi katakan ketika beliau ditanya tentang keutamaan puasa Arafah, maka puasa Arafah itu bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi puasa Arafah itu bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Yukaffiru sanah al-madiyah wal baqiyah. Kemudian ketika ditanya puasa Asyura, Nabi katakan yukaffiru as-sanah al-madiyah. Jadi puasa Asyura bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Ini hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Dalam redaksi yang lain, siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanatal lati qablahu. Jadi puasa hari Asyura aku berharap kepada Allah bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Dosa apa? Dosa-dosa kecil. Jadi as-saghair. Oleh karena itu kata
Al-Qadhi Iyad rahimahullah ketika mengomentari hadis-hadis demikian, as-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhu ila ramadana mukaffiratun lima bainahunna idza tunibat al-kaba'ir, beliau katakan hadal madkuru fil ahadits min ghufranis shaghair dunal kaba'ir. Jadi yang disebutkan dalam hadis-hadis ini ghufranis shaghair, diampuninya dosa-dosa kecil bukan dosa besar. Huwa madhabu ahli sunnah, ini adalah pendapatnya ahli sunnah. Wa annal kaba'ira innama tukaffiruha at-taubatu aw rahmatullahi ta'ala. Adapun dosa besar bisa dihapus dengan bertaubat atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya di antara amal yang hendaknya diperbanyak ketika seorang dia berada di bulan Muharram adalah puasa. Jadi bisa puasa 3 hari, 2 hari tadi, atau hanya sehari, yaitu di bulan atau di hari Asyura tanggal 10 Muharram. Apalagi kita tahu tahun ini ada perbedaan demikian. Yang mana itu puasa 3 hari dia dapat ya. Kalau dia puasa 3 hari dia dapatnya. Jadi kalau dia puasanya 3 hari, insya Allah dia dapat, atau minimal 2 hari ya. Dia minimal 2 hari, bisa 9, 10, ternyata 9-nya tanggal 10 ya, misalkan. Intinya seorang dia berusaha itu untuk ketika berada di bulan Muharram dia untuk puasa. Jadi dia untuk puasa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita sampaikan, kita kaji dalam kajian kita ya malam hari ini ya, semoga bermanfaat. Hanya mengulang kembali, mengingatkan kembali bahwa kita berada di bulan Muharram, maka ada amal yang sangat mulia, di antaranya memperbanyak puasa sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.